talenta guru-guru PAUD untuk menciptakan lagu-lagu yang membantu anak-anak belajar tanpa tekanan. Karena bernyanyi itu kan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi di bawah alam sadar sesungguhnya bernyanyi itu menanamkan nilai. Makanya melalui nyanyi yang pertama itu adalah ditanamkan kompetensi literasi bahasa. Ya, ada banyak kosakata baru ya bagi anak. Lalu kemudian susunan kosakata dalam kalimat. Lalu estetika, ya kan? Pilihan kata dalam sebuah lagu itu bagaimanapun adalah sebuah keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, ngobrol ala Indoposko, ngaco dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rahman, yang karib disapa Aldo, di program ini, di channel YouTube Indoposko Channel. Sebuah channel yang dimiliki oleh media massa Indoposko, dan program yang biasa kita bawakan adalah ngaco, ngobrol ala Indoposko. Kali ini kita bermain atau berkunjung ke daerah atau kawasan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, untuk mengunjungi sebuah kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya di Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal, atau Direktorat Guru PAUD dan PNF. Dan hari ini kebetulan sudah ada di ruangan Pak Direkturnya, Direktur dari Guru PAUD dan PNF, yaitu Bapak Suparto SAG MED PhD. Assalamualaikum Pak Suparto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget ya gelarnya ya. Nggak usah disebut. Coba prosedur. Prosedur ya. Terus pertama Pak Suparto sehat tentunya ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Terima kasih nih kru dari Ngaco, ngobrol ala Indoposko, sudah diberi kesempatan untuk berkunjung silaturahmi ke kantor nih. Yeah. Lumayan agak tinggi nih viewers Ngaco di Maksud Berada ini. Alhamdulillah. Jadi kita program ini kita panggilnya viewers gitu, Pak Suparto, Pak, atau Pak Direktur di direktorat ini. Kita ngobrol, ada hal-hal yang mesti disampaikan kepada publik, terutama dengan direktorat atau bidang yang pekerjaan yang sedang Pak Dir jalani seperti apa, karena soal PAUD dan PNF, pendidikan non formal itu sangat penting, karena PAUD, saya juga secara personal mengelola PAUD, maksudnya salah satu keluarga saya gitu. Jadi ternyata ada direktoratnya kan di Kemendikdasar ini. Pak Suparto, kami mulai dengan begini, saat ini kan ngomongin menyanyi atau lagu anak-anak itu, saya sendiri juga kita mungkin merasa itu sangat jarang kita dengar gitu kan. Sangat jarang kita dengar, malah yang terjadi anak-anak kita itu menyanyikan lagu-lagu orang-orang dewasa, lagu barat, lagu Korea dan lain-lain, dan itu hafal. Mereka hafal. Mungkin berbeda saat saya kecil, walaupun rasanya waktu itu kita sangat sering menyanyikan lagu anak-anak begitu diciptakan. Nah, terkait dengan kondisi tersebut dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat PAUD dan PNF, di mana Pak Suparto sebagai direkturnya, bagaimana coba mengembalikan masa-masa yang terkait itu supaya bisa kita melihat atau mendengar anak-anak itu bisa menyanyi lagu anak-anak seperti sendiri. Tapi sebelum itu saya mau minta Pak Suparto untuk sedikit menjelaskan soal fungsi dan tugas dari direktorat ini, yang juga dengan kondisi guru PAUD dan pendidik PNF saat ini gimana gitu. Ya makasih Mas. Jadi Direktorat Guru PAUD dan PNF atau Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal itu ada di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kita kenal Dirjen PT apa? GTK. Iya. Dirjen GTK. Profesor Nunu Suryani.
Nah, jadi pokok tugas kita adalah penguatan guru. Penguatan guru. Iya, penguatan guru. Guru PAUD itu. Guru PAUD. Untuk direktur guru PAUD dan PNF itu maka penguatan pada kompetensi, kualifikasi dan kualitas guru PAUD, sekaligus juga pada para pendidik di lembaga pendidikan non formal. Jadi PAUD itu ada dua, ada PAUD formal dan PAUD non formal. PAUD formal itu ada di TK yang biasa kita kenal dengan TK ya, Taman Kanak-kanak. Ya, itu PAUD formal. Sementara PAUD non formal itu adalah seperti kelompok bermain, tempat penitipan anak, ya kan? Lalu ada satuan PAUD sejenis, tempat bermain, kumpulan anak-anak yang dikelola oleh masyarakat, sehingga kita kategorisasikan sebagai pendidikan non formal. Jadi pendidikan PNF itu, pendidikan non formal itu yang tadi Pak Direktur maksud ya? Iya, betul. Termasuk pendidikan kesetaraan. Kan ada paket A, paket B, paket C, itu non formal. Karena tidak ada batasan usia pada aspek itu dan dikelola oleh masyarakat secara langsung. Nah, dan tidak ada kurikulum yang baku terkait dengan kegiatan-kegiatan di misalnya kelompok bermain, tempat penitipan anak, ya kan? Tapi perlu kita juga menguatkan para pendidik di tingkat lembaga pendidikan non formal dan juga pendidikan PAUD formal. Kalau programnya Pak Direktur tahun ini? Tahun ini sudah masuk semester kedua nih. Oke, ya. Jadi kita masih melaksanakan apa yang disebut dengan program diklat berjenjang. Diklat berjenjang. Jadi ada beberapa tahapan diklat bagi guru-guru kita, baik di PAUD formal maupun PAUD non formal. Jadi Pak Direktur ini concernnya lebih banyak ke guru. Ke gurunya ya, sesuai nama direktorat kita, Guru PAUD. Direktorat Guru PAUD dan PNF. Tapi bukan berarti secara kelembagaannya gitu, maksudnya sekolahnya tetap di sekolahnya ada direktorat lagi. Gitu ya. Dirjen Pendidikan Dasar Menengah. Jadi PAUD-nya itu lebih ke gurunya. Iya, kalau Direktorat Jenderal GTKPG itu kita memang sesuai nama guru. Ini sebagai fungsi yang kita laksanakan, penguatan pada SDM guru. Berarti tadi programnya yang sedang berjalan tadi diklat berjenjang. Diklat berjenjang. Iya, jadi ada 3 tahapan diklat. Diklat dasar, diklat lanjut, dan diklat mahir. Masing-masing diklat itu durasinya 6-8 hari tatap muka dan 1 bulan praktek. Nanti ada program refleksi didampingi oleh semacam pendamping dari tiap-tiap tingkat diklat tersebut. Nah, sertifikat dari diklat berjenjang ini nanti bisa diekuivalensikan dengan 45 SKS ketika guru-guru itu akan melanjutkan program RPL misalnya, rekognisi pembelajaran lampau, ketika mereka ingin melanjutkan S1 melalui program RPL. Ini Dikjang. Yang kedua ada program namanya program non gelar. Ya, mikro kredensial. Ya, itu ada 3 tema. Yang pertama adalah mikro kredensial terkait dengan pendidikan inklusi. Ya, jadi guru-guru juga dibekali bagaimana mereka berinteraksi ya dalam proses pembelajaran untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Juga memahami sisi psikologis, ya kan, dan kategorisasi anak-anak berkebutuhan khusus. Ada lagi mikro kredensial terkait dengan numerasi. Iya, numerasi itu adalah dalam tanda kutip matematika dasar bagi anak-anak PAUD supaya mereka belajar numerasi dengan sangat menyenangkan dan matematika ketika mereka transisi ke SD, SMP, SMA. Melihat bahwa matematika bukan sebuah masalah, bukan problema dalam pembelajaran, tetapi menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bagian dari kehidupan. Makanya ada istilah ngobrol numerasi. Iya, misalnya kalian bangun jam berapa? Iya, sekarang umurnya berapa? Ya kan, pada hakikatnya kita ini kan dikelilingi oleh angka-angka. Sampai kapanpun kita tidak lepas dari itu. Dan numerasi itu kita kenal. Ada lagi
mikrokredensial yang terkait dengan komputasional. Komputasional itu bagaimana anak-anak mampu mengkategorisasikan benda-benda di sekitar. Misalnya yang kotak, yang lingkaran. Jadi aspek-aspek sederhana supaya mereka ketika ada di masyarakat mampu beradaptasi, ya kan, mampu memecahkan masalah dengan cepat. Itu program-program itu sedang berjalan tuh, Pak? Iya, kita berjalan. Tahun lalu juga kita alhamdulillah bekerja sama dengan Monash University dan salah satu universitas di Melbourne, Australia. Australia ya. Iya. Tahun ini kita rencananya masih dengan Monash University terkait dengan STEM. Jadi mikrokredensial untuk guru PAUD yang kita bekali mereka memahami STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Itu untuk tingkatan PAUD bagaimana mengajarkan sains. Relevan dengan tadi terkait dengan lagu-lagu masa lalu. Kan ada lagu-lagu sains ya, balonku ada 5. Itu kenapa? Balon itu berwarna-warna, itu sains tuh. Dan yang meletus masih hijau. Meletus, Mbak. Tapi kan hijau, iya, masih hijau. Meletus itu kan dor, enggak ngeong kan, enggak kan? Nah, itu kenapa bunyi dor itu sains itu. Pak Direktur, ini kan guru PAUD ya. Kerjasamanya ini sama kampus ini, perguruan tinggi. Betul. Itu masuk ya, maksud saya matching ya? Matching ya, jadi gini, kan kampus itu bagaimanapun harus mendesain program studi dengan mempertimbangkan profil lulusan. Gitu. Iya, tidak mungkin sebuah program studi dikreasi, dibentuk, izin operasionalnya keluar tanpa kemudian didasarkan pada profil lulusannya mau jadi apa. Iya. Maka di perguruan tinggi, terutama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu memiliki program S1 namanya PG PAUD, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Iya. Program S1, S2, S3, ya di banyak kampus di seluruh Indonesia ada. Nah, salah satu profil lulusannya adalah menjadi guru PAUD. Nah, di kita ini penguatannya ketika mereka sudah menjadi guru di satuan pendidikan. Tuh. Jadi relevan, makanya kami itu bekerja sama dengan perguruan tinggi, terutama pada program peningkatan kualifikasi S1. Jadi saat ini di Indonesia itu ada sekitar 637.448 guru PAUD. Banyak ya, Mas? 37.000. Iya, sekian. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Itu sebarannya di 38 provinsi. Nah, banyak di antara guru-guru ini yang belum S1, Mas. Oh, iya. Iya, jadi untuk tingkat TK saja itu ada sekitar 99.725.000. Ya. 100. Iya, hampir 100.000 itu belum S1. Nah, kebijakan kita adalah memberikan bantuan pemerintah atau Banpem agar mereka bisa ya mengambil S1 melalui program RPL. Disinilah titik ketika kita membangun kerjasama dengan LPTK ya atau perguruan tinggi yang memiliki prodi S1 PG PAUD untuk ikut mensukseskan program S1 RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Berarti Pak Direktur seiring dengan upaya peningkatan kompetensi para guru PAUD dan PNF itu ada target-target tertentu dan khusus yang secara tidak langsung tadi kita dengar gitu. Betul. Ya, supaya mereka juga memang mendidik anak di usia dini dan pendidikan non formal, tapi secara kompetensi mereka harus cakap begitu. Oh iya, betul. Apalagi kan sesuai dengan Undang-Undang Guru Nomor 14 2005 itu kan menegaskan di pasal 8 dan pasal 9 bahwa guru harus memiliki kualifikasi S1. Iya. Nah, jadi kualifikasi inilah yang sekarang kita dan harus memenuhi. Itu menyebut termasuk PAUD di antaranya. Ya, termasuk. Iya, termasuk PAUD. Jadi profesi guru itu minimal S1. Tantangan dunia kan dinamis, ya kan? Perubahan-perubahan bersifat fluktuatif. Tentu itu berpengaruh juga di dalam praktek pembelajaran, dinamika kelembagaan satuan pendidikan. Itu tantangannya. Nah, tantangan itulah kemudian di Direktorat Guru PAUD dan PNF kita mengkreasi banyak program, termasuk tadi Dikjang, lalu kemudian program peningkatan kualifikasi A1 bagi guru-guru yang belum S1.
Berarti secara sederhana atau umum saja nih Pak Direktur, tantangan pasti ada gitu, dalam meningkatkan kompetensi para guru PAUD dan PNF itu. Kemudian juga berbagai kegiatan atau program dilakukan. Tadi saya dengar kerjasama dengan sebuah kampus di Australia dalam peningkatan guru PAUD itu. Pastinya Pak Direktur maupun tim di direktorat ini punya harapan kepada mereka agar bagaimana. Iya, harapan kita pertama adalah kompetensi guru itu tidak sekedar mengajar, ya, tidak sekedar transfer of knowledge, tetapi guru itu juga harus transfer of values, transfer nilai. Itu pada sisi penguatan karakter. Tidak hanya itu, tapi juga transfer of experience, ada transfer pengalaman. Nah, kalau guru itu guru itu kan bukan hanya mengajar tapi mendidik, benar ya? Betul. Itu ya, kalau mengajar itu transfer knowledge. Sebagai pendidik mesti transfer of value. Transfer of experience. Jadi sebagai orang dewasa punya pengalaman terbaik yang bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nilai-nilai kehidupan apa yang kemudian penting untuk menatap tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak. Jadi penyiapan generasi ke depan bagi Indonesia ya tidak lain dan tidak bukan melalui proses pembelajaran. Nah, di antara peningkatan mutu adalah peningkatan mutu gurunya. Baik Pak Direktur, viewers Ngaco dimanapun berada, kita beranjak sedikit nih, kita ngomongin lagu nih. Lagu ya, baik. Tadi udah sedikit secara jelas dijelaskan bahwa fungsi dari direktorat, guru PAUD dan PNF dan lain. Sekarang ngomongin soal ini kicau. Lomba Cipta lagu anak usia dini. Anak usia dini. Nah, ini salah satu bentuk dari untuk yang pendobrak eksistensi lagu-lagu anak, maka direktorat ini Pak Suparto sebagai direktur mencoba untuk menggelar program ini. Dikasih tahu dong ke viewers Ngaco nih, Pak Dir, soal tujuan diselenggarakannya ajang kicau ini loh, Cipta Lagu Anak Usia Dini. Makasih. Jadi program kicau ini tahun lalu sudah berjalan. Kicau itu akronim ya? Atau kicau gitu itu lebih kepada keakraban kita tentang keindahan alam, di mana burung-burung memecah kesunyian, tapi orang bisa menikmati, gitu kan? Kalau kicau gitu. Lomba Cipta Lagu anak usia dini. Nah, tujuannya. Jadi sebenarnya kita ingin merespon atau menjawab persoalan vakumnya lagu-lagu anak. Setelah pertengahan tahun 2000-an sepertinya sepi. Media massa, media sosial, lalu kemudian televisi, itu agaknya kurang begitu gegap gempita untuk menayangkan acara-acara anak. Saat ini anak-anak terekspos dengan lagu-lagu dewasa, pada aspek itulah kemudian kita mencoba untuk membangkitkan talenta-talenta guru-guru PAUD untuk menciptakan lagu-lagu yang membantu anak-anak belajar tanpa tekanan, karena bernyanyi itu kan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi di bawah alam sadar sesungguhnya bernyanyi itu menanamkan nilai. Makanya melalui nyanyi yang pertama itu adalah ditanamkan kompetensi literasi bahasa. Ada banyak kosakata baru bagi anak. Lalu kemudian susunan kosakata dalam kalimat. Lalu estetika, pilihan kata dalam sebuah lagu itu bagaimanapun adalah sebuah keindahan. Di samping itu juga ada harmonisasi. Karena anak-anak itu kan di PAUD itu kan lebih dominan atau ada bermainnya gitu ya. Nah, bermainnya itu mau dipadukan dengan nyanyi. Betul. Selaras dengan kebijakan Pak Menteri sekarang terkait dengan pembelajaran mendalam, maka belajar itu harus ditopang oleh 3 pilar utama. Yang pertama adalah mindful, yang kedua meaningful, ketiga joyful.
Mindful itu belajar harus dengan berkesadaran. Oke. Yang kedua, meaningful belajar harus didasarkan pada kebermaknaan. Yang ketiga, joyful belajar harus didasarkan pada suasana yang menyenangkan. Nah, pada aspek inilah kemudian Kicau menjawab tadi kevakuman lagu-lagu anak, di samping juga ingin meningkatkan kompetensi tadi literasi bahasa. Tidak hanya literasi bahasa, Mas, tapi juga literasi sains. Literasi sains. Ya? Karena tema-tema lagu itu ada yang berkaitan dengan sains kan. Tadi yang saya sebutkan Pelangi-Pelangi, Balonku Ada 5 itu lagu-lagu lama yang masih terngiang di usia-usia kita ya. Nah, jadi ini lombanya nih Pak Dir diikutinya oleh para guru ya? Guru PAUD dan PNF. Iya, dia jadi yang menciptakan lagu. Menciptakan lagu. Kita undang. Nah, untuk tahun ini 2025 itu sudah ada 592 yang mendaftar. Oh, dibuka sejak kapan tuh? Itu sejak bulan lalu. Ya, pertengahan itu awal Juli. Awal Juli. Iya. 592. Nah, 592 guru PAUD dan yang mendaftar. PNF yang sudah mendaftar. Ya, yang mendengar dimanapun berada di para guru PAUD dan PNF. Ayo terus daftar ya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama Direktorat ini, agar banyak gitu pesertanya gitu ya. Nah, itu berarti respon guru dan pendidiknya baik ya terhadap sangat responsif. Karena kan menurut saya pasti bukan tahun ini aja nih Kicau ini kan. Iya. Mungkin sebelum-sebelumnya juga ada kan. Tahun lalu sudah ada Kicau. 2024 itu ada 400 lagu. 400 lagu yang diterima oleh. Iya. Kita pilih 20 lagu terbaik. Tahun lalu 400, sekarang 400. Yang daftar udah 592. Masih ada kesempatan lain untuk masih fluktuatif ini karena kan belum ditutup gitu ya. Kita kerjasama dengan UPT, Unit Pelaksana Teknis di Daerah. Kita punya BPGTK, Balai Besar Guru Tenaga Kependidikan, ada BGTK, Balai Guru Tenaga Kependidikan, dan Kantor Guru dan Tenaga Pendidikan. Ada 34 UPT kita bareng dengan mereka. Mereka menjadi tim seleksi tingkat provinsi. Dari ratusan lagu itu, berarti yang dipilih berapa? 20. Jadi juara 1, 2, 3, dan kemudian 17 lainnya itu juara harapan lah. Nanti yang 20 lagu itu jadi album. Jadi album. Iya. Nah, itu yang bakal album nasional yang kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah, ke PAUD seluruh Indonesia. Kita punya program sosialisasi lagu. Bahkan nanti ada lomba lagu juga, menyanyikan lagu. Oh, lomba menyanyikan lagu? Iya, menyanyikan lagu. Yang lagu-lagu 20 terbaik itu? Iya, betul. Oh, gitu, ya. Jadi ntar akan sering kita mendengar ketika PAUD mau memulai pembelajaran atau pendidikan itu akan banyak lagu-lagu itu diputar ya. Jadi kita juga sosialisasi melalui YouTube Kementerian. Ya, yang bisa diakses secara luas, ya. Lalu kita juga membagikan secara gratis kan album itu ke sekolah-sekolah PAUD yang ada, sehingga bisa menjadi bagian dari materi pembelajaran. Tinggal guru nanti memilih lagu yang mana. Kan ada lagu tema literasi bahasa, lagu literasi sains, lagu literasi matematika. Ada lagu-lagu yang tematik terkait dengan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi kan, lalu kemudian bermasyarakat, ya, rajin belajar, lalu kemudian tidur cepat. Itu 7 kebiasaan itu yang menjadi tema-tema lagu. Di samping juga terkait dengan sains. Pak Direktur, itu kan lagu-lagu yang sedang dilombakan di Kicau ini kan 592 ya. Kemudian masih terus dibuka pendaftaran, terus nanti akan dicari 20 terbaik, terus 20 lagu itu akan disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Bahkan ada lomba menyanyinya gitu kan. Nah, kita ngomongin teknis Pak Direktur, itu yang menilai siapa tuh? Apa dari timnya Pak Direktur? Kemudian diumumkan 20 itu apa melalui daring begitu, atau Pak Dir punya satu event yang Jadi di tingkat UPT itu sudah ada juknisnya terkait dengan susunan dewan juri. Jadi ada dewan juri dari guru, ada dewan juri dari UPT, dan dewan juri praktisi musik. Ya, itu di tingkat pusat juga sama. Ada para pencipta lagu, praktisi musik,
Lalu di antara kita itu menjadi tim seleksi atau juri tingkat nasional. Ada penilaian-penilaiannya. Jadi memang sangat selektif ya, Mas. Dari ratusan, sekarang sudah 492 berkas yang atau file yang sudah masuk yang nanti akan diseleksi. 592 itu pendaftarnya. Oh, pendaftar. Iya. 492 itu file yang sudah masuk. File yang sudah masuk. Ya. Jadi hampir 500 lah lagu yang akan diikutsertakan dalam lomba di tingkat provinsi, lalu kemudian nanti di tingkat nasional. Berjenjang ya? Berjenjang, ya. Kita supaya gini, Mas. Pertama di tingkat provinsi, supaya provinsi juga memiliki lagu-lagu itu. Iya. Meskipun katakan tidak sampai di pusat menjadi pemenang, tapi di tingkat daerah itu menjadi bagian yang mereka sosialisasikan di tingkat provinsi. Gitu. Nanti di tingkat nasional 20 lagu itu menjadi album, maka itu menjadi semacam prestis tersendiri, ya, dan penghargaan bagi guru-guru PAUD, baik formal maupun non formal, untuk bisa ikut ajang seleksi nasional. Jadi Pak Direktur, berarti kan kita ragam budaya bahasa. Betul. Itu tetap lagunya, liriknya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kan? Betul. Makanya rencana 2026 kita akan mengadakan lagu anak usia dini ya, itu bahasa daerah. Iya, karena mungkin para pendidik ketika mengajar kan beda-beda penyampaiannya. Sekaligus juga memelihara bahasa daerah. Oke. Iya. Jadi kan saya pikir ini juga program kementerian untuk memelihara bahasa daerah yang ada. Jangan sampai bahasa daerah sebagai identitas kita itu hilang. Itu penguatan sebagai identitas daerah juga kita adaptasi untuk diikutkan dalam lomba cipta lagu yang akan datang. Diumumkannya kapan tuh Pak Direktur? Tanggal 17 Agustus pemenangnya. 17 Agustus? Iya. Berbarengan dengan hari ulang tahun. Hari ulang tahun kemerdekaan ke-80. Makanya momentum lomba Kico sengaja kita rangkaikan sebagai rangkaian dari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini. Ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, Pak. Insya Allah, terima kasih, Mas. Yang kicau ini, karena ini juga satu concern kita juga di media massa, bagaimana anak-anak kita juga harus benar-benar menyanyikan lagu anak-anak sesuai dengan dirinya, usianya, lingkungannya. Kita juga nggak menafikan kenapa mereka bisa menyanyikan lagu dewasa, lagu-lagu barat. Ya barangkali mereka juga tanda petik bingung ya mau menyanyikan apa, kan emang nggak ada. Mungkin gini Mas ya. Lagu-lagu anak kenapa tidak begitu populer? Mungkin segmennya, segmen pasarnya itu tidak menguntungkan, ya kan? Karena kan segmennya terlalu kecil, hanya untuk anak-anak. Sementara lagu dewasa kan mungkin lebih tertangkap oleh pasar. Nah, tapi pada sisi pendidikan kita mesti secara idealis, membangun sebuah budaya Indonesia dan penanaman nilai serta karakter. Ya, laku tidak laku ini adalah bahan pembelajaran. Iya, saya setuju tuh Pak Direktur. Jadi minimal di pendidikan itu yang harus terus digelorakan, harus terus disosialisasikan. Betul. Makanya kita memerlukan kemitraan ya, tidak hanya pemerintah dalam ini Direktorat Guru PAUD dan PNF, tetapi juga masyarakat yang peduli terhadap lagu-lagu anak. Ya kan? Juga media massa siapa? Makanya alhamdulillah, terima kasih nih Indoposko ini bisa menjadi jembatan ya untuk menyuarakan pentingnya lagu-lagu anak. Bahkan nanti kalau kita sudah buat videonya, saya kirimkan lah Mas, biar bisa tampil di YouTube Indoposko. Wah, pasti itu pasti. Ya, ntar di daerah rumah saya juga saya kasihkan. Terima kasih Mas. Karena kami kan pernah juga tuh Pak Dir, ini sedikit cerita ya. Waktu itu kan kami kedatangan pusat bahasa tuh kan. Bagaimana bahasa Indonesia tuh terus dikencangkan, terus disosialisasikan. Mengingat banyak sekali orang menggunakan bahasa asing, bukan menyalahkan. Dan mereka audiensi tuh ke media massa untuk bisa media massa menjadi salah satu pihak yang ikut disertakan terus membahasakan Indonesia gitu. Kesehariannya. Kita siap. Kalau ini juga
kita concern terhadap hal itu. Pokoknya pada prinsipnya media massa Indoposko siap lah. Oh iya, membantu makasih. Pak Suparto. Iya, iya, iya. Iya, Dan membantu Direktorat pendidikan nasional untuk Pendidikan anak-anak nasional. PAUD ya. Iya, iya. Karena kan anak-anak usia 0 sampai 5 tahun ini adalah usia emas. Ya, yang menyerap segalanya. Dan lagu-lagu ini diharapkan menjadi sumber belajar di mana mereka mendapatkan segala yang terbaik. Apa yang didengar itu kan apa yang mereka rekam. Betul, betul. Baik Pak Suparto, Pak Direktur. Ya, terima kasih. Terima kasih, kita sudah ngobrol. Sama-sama. Cuman yang menjadi kebiasaan yang ngaco nih, Iya, biasanya di ujung itu iya. seorang narasumber akan dimintai pesannya Oh, terhadap iya. tema yang kita bicarakan tadi. Iya. Karena kali ini soal guru PAUD Iya. dan tenaga pendidik PNF, Iya. barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Pak Suparto selaku Direktur Oke. kepada viewers yang nanti juga akan didengar oleh para guru PAUD dan PNF. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat di seluruh wilayah di tanah air. Tercinta, saya Suparto, Direktur Guru PAUD dan PNF, ingin menyampaikan pesan. Pertama, guru-guru PAUD dan PNF adalah guru-guru yang senantiasa mau mengasah diri, mau belajar, menemukan hal-hal baru, inovatif dalam pembelajaran, menatap tantangan sebagai peluang untuk meningkatkan mutu, terutama mutu pendidikan. Kita sukseskan visi Kementerian Pendidikan Bermutu untuk semua. Sukses dan salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparto Terima sudah kasih. menyampaikan pesannya, dan terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih banget Mas. Membagikan Ya. Jangan lupa ini tehnya di informasi. Ya, nikmat. gampang, nanti kita sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih, Oke. dan ke depan kita bisa ngobrol lagi. Ini bisa insya Allah, ketemu, dengan senang hati ya, Nanti insya Allah. bisa berkunjung juga Ya. ke redaksi atau Iya, studio siap, kami. siap. Nggak terlalu jauh juga dari kantor Pak Direktur. Baik, Gitu, di daerah insya Allah. yang lama. Iya. Nanti kita bisa bersua lagi tentunya dengan ngobrol-ngobrol hal-hal yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Viewers Ngaco dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita kali ini dengan Direktur Pak Suparto selaku Direktur Guru Pak. Guru PAUD dan Pendidikan Non Formal di kantornya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru buat viewer, jadi penambahan informasi ke depannya, dan kita juga nanti akan berjumpa dan bertemu lagi dengan saya maupun host yang lainnya, tentunya dalam topik dan tema yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Terus nonton Indoposko Channel, program Ngaco. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.